Ini kan kasus P3K banyak. Ya. Banyak data-data siluman. Kan mereka itu kan diurus oleh BKD kabupaten misalnya atau provinsi. Salah satu tolak ukur untuk para calon kepala daerah. Bagaimana dia nanti akan kalau memimpin itu masalah keterbukaan akan dia pimpin. Selamat siang, teman pemilih semua yang setia dengan podcast KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Kali ini kita berada pada episode 49. Kita akan bincang dengan Ketua Komisi Informasi Publik atau biasa disebut dengan Komisi Informasi. Beliau ini adalah Ketua Komisi Informasi yang barusan terpilih, tetapi tentu kalau kita membahas tentang informasi publik adalah wilayah yang menjadi kewenangan daripada Komisi Informasi Publik oleh Komisi Informasi. Tentu nanti kita akan berbincang panjang mengenai informasi publik terkait dengan data dan informasi yang berada di KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Sejauh mana peran KPU di dalam mengelola data dan informasi. Teman pemilih, sebagaimana biasanya, tentu kita akan menyapa terlebih dahulu Bung Ketua KI yang hari ini sudah hadir bersama kita. Selamat siang. Siang Ibu. Bung Indra, saya panggil Bung Indra ya, karena beliau ini cukup familiar dan cukup akrab gitu. Pertama saya ucapkan selamat atas terpilihnya Bapak sebagai Ketua Komisi Informasi Publik Provinsi Sulawesi Tengah yang dilantik sekitar 2 minggu yang lalu ya? Sepekan lalu. Ya. Oh, sepekan yang lalu. Baik. Kita mulai ya. Yep. Saya persilakan dulu Pak Indra menyampaikan beberapa hal terkait dengan poin apa sih sebetulnya yang dikelola sama Komisi Informasi. Karena masyarakat kan tahu ada KPU, ada Bawaslu, ada Komisi Penyiaran, tapi mungkin terkait dengan Komisi Informasi ini baru sedikit masyarakat tahu. Ya, silakan. Terima kasih ya, teman pemilih ya, saya pakai ya. Terima kasih nih ucapannya buat kami. Sepekan kemarin kami baru saja dilantik dan dikukuhkan sama Pak Gubernur ya. Kami ini ada 5 orang komisioner ya. Jadi saat ini sudah melakukan action awal ya toh. Kemarin saja sebelum ke sini kami menggelar satu anugerah keterbukaan informasi baik pemerintah maupun OPD yang ada di Sulawesi Tengah. Nah, kadang-kadang muncul pertanyaan, apa sih itu KPI ya? KI ya, jadi kita dari beberapa tapi intinya bahwa yang salah satunya itu kita akan menjamin haknya masyarakat untuk mendapatkan informasi. Informasi publik ya? Ya, itu kita akan menjamin informasi masyarakat memperoleh informasi publik ya di untuk baik itu di lembaga-lembaga pemerintah maupun yang lembaga-lembaga publik yang ada. Nah, kira-kira informasi seperti apa itu? Ya, saya begini, ambil contoh saja, pokoknya saya saya ingin dalam pesta demokrasi ya, saya ingin tahu apa tahapan-tahapan di pesta demokrasi itu, ya otomatis yang kita akan cari pemilu dan pilkada. Ya, pokoknya saya ingin tahu, umpamanya, saya ingin tahu tahapan-tahapan pemilu dan pilkada di Sulawesi Tengah. Nah, otomatis yang saya sasakan paling penyelenggara itu kan bisa dari KPU maupun Bawaslu maupun apa yang ada ya kan. Nah itu yang pertama. Yang kedua bahwa kami akan mendorong OPD-OPD yang ke pemerintah seperti PPD itu dia untuk memberikan satu stimulus bahwa mereka siap untuk
memberikan informasi yang ada kepada masyarakat. Tapi ada tanda kutip ini, Bu Nis, ya, ada tanda kutip. Maksudnya ada pemahaman yang penting kita harus dipenuhi. Maksudnya kalau saya minta harus dipenuhi. Masyarakat begitu biasanya ya. Biasanya begitu. Dia ketika mereka bermohon, dia harus ada. Harus ada informasi. Nah, padahal kita tahu memberikan informasi oleh penyelenggara atau apa kan harus dilihat dulu yang mana yang boleh, yang mana yang tidak boleh. Ya, jadi itu yang ya. Itu terkait dengan kategori informasi kan ada informasi terbuka, ada yang dikecualikan. Ya, gitu. Informasi terbuka itu kalau saya tidak salah ada yang tersedia setiap saat, ada berkala, ada informasi yang sifatnya ada 3 itu kalau saya tidak salah. Nah, itu yang menjadi tanggung jawab dari lembaga untuk senantiasa memberikan ketika ada masyarakat yang bermohon. Atau ada pedoman yang harus lembaga atau penyelenggara OPD misalnya memberikan informasi yang dimohonkan. Itu bagaimana itu? Jadi gini, ke penyedia, kalau saya sebutnya penyedia memberikan informasi kepada masyarakat itu kan dia ada yang secara berkala dia melaporkan. Ya, berkala itu umpamanya kegiatan-kegiatannya apa gitu kan. Secara kalau istilah itu di-upgrade lah, ya kan? Ya di-upgrade. Jadi itu yang misalnya. Nah, ada juga yang masyarakat butuh, ya kan? Masyarakat butuh umpamanya dia tidak pemahaman begini. Saya ingin tahu betul nggak dia ini umpamanya si A ini dia ikut terlibat dalam satu organisasi apa di politik. Tunggu, yang bermohon itu siapa sebetulnya? Masyarakat. Apakah masyarakat itu diwakili dalam lembaga, dalam ormas, ataukah dia boleh personal, atau dia badan hukum atau lembaga pemerintah? Masyarakat kan dari situ menjamin masyarakat mendapatkan hak untuk mendapatkan informasi. Berarti personal bisa boleh, bisa personal boleh. Boleh. Saya pikir itu hanya yang melakukan permohonan lembaga publik tidak. Atau bisa orang. Terus ini kan lagi ramai terkait dengan informasi yang dikecualikan. Kita tahu ya, ada beberapa kasus yang sementara dalam sengketa KI sekarang berlangsung di pusat. Itu bagaimana itu informasi yang dikecualikan? Ya, informasi kan yang pertama itu kan kalau dalam aturan di Undang-Undang 14 ya, itu disebut kecualikan yang besar satu umpamanya tidak membahayakan negara segala macam. 2 data pribadi atau apa kan yang secara privasinya jangan bisa masuk kategori kocek. Yang ramai sekali ini kan kita terbuka saja tuh masalah ijazah. Ya kan lagi ramai tuh sementara ditangani di KI pusat. Nah, persoalannya kan kalau kami lihat bahwa itu ijazah kan masih kategori yang dikecualikan. Ijazah itu kategori yang dikecualikan. Coba sekarang kan ada satu lembaga bahwa dia sementara mengajukan ke MK. Meminta supaya ijazah ini jangan lagi masuk kategori kalau KI pusat dia memasukkan ijazah dalam kategori informasi yang dikecualikan. Iya, karena kan belum belum final kan. Belum final ya. Jadi tetap berlaku yang Terus itu informasi yang dikecualikan bagaimana kaitannya dengan undang-undang tentang data pribadi? Ya. Ini kan ada 2 undang-undang ini kan. Saya bilang begini, umpamanya ke ibu meminta, saya ingin tahu berapa sih perolehan suara kamu rekapitulasi perolehan suara misalnya kan. Kan biasanya kalau kita sudah nanti biasanya kan ada kalau saya monitor bahwa KTP punya kan lengkap itu di web anunya. Bisa dilihat tuh, misalnya kalau mungkin ya dia pingin kalau umpamanya kan kenapa harus ada ini kan supaya untuk mengurangi maksudnya face to face. Mengurangi kalau dengan melihat itu mungkin hanya dia bikin pendalaman, mungkin dia bikin penjelasan kenapa ada ini, kenapa dia sekian. Mungkin ada penjelasan itu baru dia bisa langsung ke artinya data undang-undang data pribadi undang-undang nomor 2 tahun 2021 apakah itu menjadi pedoman juga ketika kita mengajukan permohonan informasi yang dikecualikan? Ya, bisa karena begini, karena kan kalau di Undang 14 kan yang dikecualikan itu kan macam semacam data pribadi atau penghasilannya itu kan belum bisa kita masuk kategori dan dikecualikan. Ya, karena seperti kemarin itu ada menyampaikan, Pak, kita ingin ini umpamanya kantor lembaga A ini kita ingin tahu dia pekerja ini berapa sih anggana
dananya dia gunakan apa betul. Nah itu kan tidak sepenuhnya ada yang lembaga itu langsung dia kasih ini loh, nggak bisa lah, karena kan harus ada tahapannya, ada undang-undangnya juga. Itu menarik, ya kan? Terkait itu menarik, karena sekarang ini kan dalam tahapan pertanggungjawaban. Ya. Ada lembaga negara yang sekarang ini masuk ke beberapa instansi untuk melakukan pemeriksaan. Sementara lembaga-lembaga tersebut itu terkadang membutuhkan dokumen terkait dengan pertanggungjawaban keuangan. Nah, beberapa instansi termasuk juga KPU Kabupaten itu agak ragu, agak khawatir untuk menyerahkan data itu kalau dimohonkan oleh kejaksaan. Itu bagaimana? Ya, jadi kan begini, kan yang biasa kan diminta itu kan ini kan pokoknya kalau saya minta harus, ya kan? Padahal di keuangan itu kan macam di KPU itu kan sebelumnya kan ada internal. Kan ada pemeriksaan internal, ada pengolah itu dulu. Ya, ini kita harus garis bawahi. Tidak semerta kalau boleh harus. Ya kita kan saya harus internal dulu. Nah, kalau internal internal boleh menetapkan misalnya data itu kita kecualikan terkait ini. Boleh, karena itu kan di situ kita memberikan bahwa saya minta, pamannya Ibu saya minta data A. Oh ini masuk kategori, dijelaskan situ kenapa di KPU mengategorikan bahwa ini kan ada penjelasan bahwa ini masih setelah melalui proses verifikasi oleh tim. Iya, coba ini masih dalam ini kan tidak bisa. Nah, ini yang tugas kami ini ke depan itu di edukasi maupun itu akan menyampaikan hal-hal. Itu kalau ke edukasinya ke mana itu? Terutama ke PPID-nya, ke PPID-nya atau ke masyarakatnya? Termasuk masyarakat. Ke sosialisasi ke masyarakat juga dilakukan. Dan itu wajib karena masalahnya karena mereka yang akan nanti langsung ini yang berhubungan nanti kan biasanya gitu. Kan dari data yang kemarin ada tuh bahwa yang kebanyakan di KPU itu dalam penyelesaian kategori kan ada namanya tahapannya mediasi. Kalau tidak mampu mediasi dia masuk adjudikasi juga ya. Kalau penyidik kan masuk ke P2M. Tapi kan rata-rata kalau saya menganggap intinya kan kalau bisa dimediasi, ini kan intinya masa pemahaman saja. Oh, kalau bisa dimediasi tidak akan berlanjut ke adjudikasi ya? Tidak lah, ya kan begitu. Jadi yang agak sensitif itu sebetulnya informasi yang dikecualikan ya? Iya. Yang banyak jadi topik sengketa. Jadi bahan sengketa. Rata-rata kan menyangkut keuangan atau apa gitu kan. Instansi yang meminta, oh ini pekerjaan ini siapa yang kerja? Ini dananya kira-kira berapa? Saya curiga, jangan-jangan faktor jangan-jangan begini makanya dia. Kalau di kami KPU sebagai penyelenggara pemilu dan pilkada, kemarin permohonan itu sebenarnya terjadi. Permohonan terkait dengan ijazah dan beberapa dokumen-dokumen, tapi itu belum kami berikan karena pemohon itu tidak mengajukan surat permohonan. Itu bagaimana itu? Hanya mengajukan lisan saja. Tidak bisa lah secara ini kan lembaga bukan lembaga ini kan kita lembaga negara, lembaga berarti kalau ada yang memohon terkait dengan dokumen dan data itu harus menggunakan administrasi persuratan. Persurat lah. Yang masuk ke sini dan kemudian nanti kami akan plenokan gitu ya. Oke, terkait saya dengar barusan ini KI Komisi Informasi melakukan penganugerahan. Itu boleh di-share sedikit boleh, karena kategori kan berapa penilaian kan ada berapa poin-poin toh. Nah, salah satunya itu kan di pejabat pembuat informasi dan dokumentasi, jadi kan harus dia mengisi tuh data-data. Kalau saya lihat tadi sepintas tadi, ini kalau KPU diikutkan ini minimal kan masuk kategori lah. Jadi gitu kan. Nah, cuma kan jadi insya Allah ke depan ini kita akan mengikut tidak hanya di OPD tapi di lembaga-lembaga publik, lembaga kita akan ikut sertakan. Ya. Itu memang dilakukan penilaian terhadap nominasi penghargaan itu. Ada setiap tahunnya itu. Setiap tahun itu agenda macam lah sama dengan saya sebelumnya anugerah kita buat itu. Tapi ini kan atensinya Pak Gubernur sangat tinggi karena ini kan menyangkut soal keterbukaan pelayanan kepada masyarakat. Atensi dari Gubernur terkait dengan posisi OPD sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan. Itu apakah penilaian diberikan
kepada pemerintah daerah Sulawesi Tengah atau kepala biro-bironya atau kepala dinas? Ada kepada untuk pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota, dan ada kepada OPD. Kalau kabupaten kota penilaian KI-nya di mana? Di KI juga? Iya, kita akan melakukan penilaian, gitu kan? Oh, berarti teman pemilih, saya kira kita banyak mendiskusikan soal proses KI ini. Betapa pentingnya KI ini sebagai sebuah lembaga untuk menilai seluruh pengelolaan dokumen dan data yang dimiliki oleh lembaga-lembaga publik maupun OPD yang bertugas atau menyelenggarakan tugas untuk melayani masyarakat. Jadi mungkin feedbacknya begitu ya? Ya, memang kan intinya dari adanya ini kan berarti apresiasi kepada OPD pemerintah maupun lembaga itu, dia betul dia sudah terbuka mau menerima apa semua. Itu kita Jadi berarti esensinya ini bertugas memastikan lembaga publik maupun OPD melakukan pelayanan terhadap dokumen dan informasi yang dimohonkan oleh masyarakat. Baik teman pemilih, saya kira kita berbincang tentang informasi publik ini menarik karena tema ini saat ini menjadi sebuah peristiwa yang lagi viral dan menjadi peristiwa hukum. Perlu kita memastikan apakah di Sulawesi Tengah ini kewenangan yang dijalankan oleh Komisi Informasi itu berjalan dengan baik, terutama ketika melakukan sharing dengan lembaga publik atau lembaga pemerintah. Ya, haruslah. Kita kan intinya kan harus ada sharing walaupun kerjasama. Ya, karena kita melihat betul mengawal apakah ini OPD lembaga-lembaga itu sudah melakukan tugasnya, terutama yang petugas di PPD-nya, memberikan, menyiapkan data, terus memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ini satu catatan bahwa ada 4 kategori, ya. Yang jadi menarik ini kan kalau saya perhatikan tadi itu bahwa kategori yang tertinggi itu kan kategori informatif, itu nilai yang tertinggi. Yang kedua menuju informatif. Yang ketiga cukup. Jadi pertama Yang terakhir kurang informatif. Ini kurang informatif. Pertama cukup informatif. Tidak, pertama itu informatif. Yang kedua menuju informatif. Yang ketiga cukup informatif. Yang terakhir kurang informatif. Nah, ini yang kira menjadi PR-nya kami nih, apa? Boleh tahu tidak KPU berada pada kategori yang mana ini? Kalau saya lihat data itu jelas pasti informatif lah. Kemarin KPU masuk di dalam lembaga yang diberikan penilaian. Iya, kemarin itu tidak masuk dia, hanya KPU, Bawaslu, apa itu belum. Nanti ke depan periode ini kita sudah mendapatkan hasilnya bahwa ke depan itu harus ikutkan karena menjadikan barometer. Karena apa? Karena di mana saya selalu ada rapat atau apa menyampaikan untuk penyediaan data itu yang paling komplit, itu yang bisa terupdate ya. Isinya saya ini update. Terupdate itu bagaimana itu? Ya, tidak data lama. Kalau kita yang kategori kurang informatif, kita buka data sekarang mereka yang OPD itu tahun gajah itu. Tahun misalnya 2003. Data-data yang dimiliki KPU di pemilu 2014 misalnya. Apakah itu termasuk data yang diupdate dan dinilai oleh KI? Kalau saya butuh data-data untuk perbandingan, umpamanya saya melihat yang tahun sekarang, terus saya mau butuh tahun itu kan bisa saya dapat. Terus kalau tingkat jumlah pemohon terhadap data dan informasi masuk dalam kategori penilaian tidak itu? Ya masuk. Data yang dimohon. Iya, itu masuk kategori berapa yang masyarakat minta bermohon atau apa kita lihat. Terus bagaimana penyelesaiannya? Oke. Itu ada semua itu. Sejauh ini KI sudah masuk dalam ada sengketa tidak terkait dengan penyelenggaraan pemilu yang ada di Bawaslu maupun di KPU? Saya ada sengketa tidak? Kalau yang kami ini kan baru sepekan kemarin ya, begitu saya panggil bidang anunya penyelesaian sengketa bagaimana ini Pak? Ada nggak masalah pilkada? Belum ada Pak, gitu kan? Tapi sengketa yang biasanya banyak apa? Kalau saya tanya itu mereka minta keabsahan peserta. Keabsahan peserta dalam lomba? Tidak, ya, maksudnya saya umpamanya itu, contoh umpamanya, saya ini penyelenggara. Tiba-tiba kan ada itu kemarin ada program itu. Kalau ketik KTP tiba-tiba muncul, ternyata saya punya KTP dipakai
sama orang. Itu termasuk dalam kategori yang bisa dimohonkan oleh masyarakat. Misalnya terkait dengan KTP yang digunakan, dia terindikasi di dalam partai politik. Saya bisa memberitahukan kepada betul lah Bapak Indra Spidar ini dia partai ABCD. Itu termasuk yang dimohonkan. Yang bisa itu kan KPU. Jadi yang memohonkan itu ke partai politik. Tidak, maksud saya kan ingin tahu apakah saya ini diindikasi bahwa saya ini ikut partai gitu loh. Dan itu bisa dikonfirmasi melalui dimohonkan ke KI. Ke KPU. Boleh. Tapi dimediasi oleh KI. Begini, banyak saya minta, banyak Indra dicurigai bahwa dia partai. Saya mau namanya politik ya. Saya ke KPU. Betul lah Bu, ini Indra ini partai ABC dia. Kayaknya saya curigai. Itu yang melakukan KI? Tidak, masyarakat. Masyarakat. Nah, nanti di KPU saya tidak mau kasih. Ini tidak ada. Akhirnya saya ke KI. Oke. Nah, nanti KI sudah menyurat lah, memanggil mediasi ini bagaimana ini begini. Oke. Sejauh ini sengketa selain permohonan mediasi terhadap penggunaan data di partai politik ada lagi enggak? Kalau saya tanya sama itu, dia bilang secara untuk lapor kebanyakan ada namanya mediasi penjelasan. Biasanya mereka dijelas. Kalau macam saya, Ibu Nisbati, bagaimana? Ini begini nih, ini A, B, C, D. Saya paham. Berarti saya tidak perlu lagi ya. Saya sudah mendapat penjelasan. Oke. Gitu kan, gitu. Oke. Baik, teman pemilih, kita mendengarkan tadi banyak penjelasan mengenai Komisi Informasi. Jadi dalam pengelolaan tugas-tugas negara ini penting sekali menjadi bagian dari lembaga publik maupun lembaga penyelenggara pemerintahan itu memastikan pengolahan dokumen dan data yang dimiliki itu tidak menjadi informasi atau data yang tertutup yang tidak boleh diakses oleh masyarakat. Justru dengan keberadaan Komisi Informasi itu menegaskan bahwa data dan informasi yang kita miliki itu harus diberikan akses terhadap masyarakat, terutama kebutuhan-kebutuhan menyangkut data dan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk memastikan mereka bagian dari pengolahan informasi dan data yang dimaksud. Baik, teman pemilih semua, kita melakukan podcast ini dalam kepentingan untuk mendidik dan mencerdaskan. Jadi semua informasi kami buka ke masyarakat terkait dengan peran-peran beberapa lembaga yang menjadi mitra daripada KPU. Kita lanjut, teman pemilih sekalian. Sejauh ini berapa lama KI Sulawesi Tengah ini sudah berdiri? Ini periode saya ini kan kayaknya periode ketiga atau keempat. Ketiga atau keempat. Selama itu banyak pemohon informasi yang sudah menggunakan posisi standingnya, legal standingnya untuk meminta mediasi kepada. Banyak ada. Yang KI. Kemarin juga ada itu. Itu salah satunya itu yang dapat itu kasus tanah. Kasus tanah. Iya, banyak ada masyarakat ini minta data ke ke pertanahan. Dia minta tidak dikasih ya alat tadi kita anukan. Sekarang begini, ada banyak masalah di luar konteks dari KPU. Ini kan kasus P3K banyak. Banyak data-data siluman. Kan mereka itu kan diurus oleh BKD kabupaten misalnya atau provinsi. Ada SK-SK yang nama mereka sebenarnya adalah penerima data-data P3K itu. Mumpung kita bicara di podcast KPU dalam rangka mencerdaskan dan mendidik juga, itu bagaimana mereka mengakses data-data mereka yang ada di BKD pemerintah kabupaten, pemerintah kota dan provinsi. Bagaimana itu? Bisa enggak itu bisa mediasi? Yang mereka bisa dengan masa P3 datang ke BKD mungkin kurang dapat meminta informasi yang mereka belum puas, ya kan? Iya. Belum puas dan mereka ke KI, bisa mereka ke KI. Nanti misalnya ada datanya yang dimanipulasi atau dipertukarkan gitu dengan orang lain, itu bisa itu. Bisa, kan dia pastikan ke BKD dulu. Tanya, Bu, bagaimana ini? Oh ini datanya ini begini. Ini tidak betul ini. Ini pasti dimanipulasi. Apa beda
esensi antara KI dan ombudsman? Wah, berarti hampir mirip. Ombudsman kan administrasi. Administrasi kan dia kan apa dia? Pelayanan, gitu. Administrasi. Iya, kalau kita kan lebih dia condong untuk dia keterbukaan ya kepada masyarakat. Keterbukaan informasi kepada publik. Ya, kalau di sana maladministrasi kan, kalau di sini keterbukaan informasi. Baik, ada hal-hal lain yang ingin disampaikan terkait dengan posisi dan fungsi KI ini untuk memperkuat kerjasama kita ke depan. Ke depan ini kan masih ada lagi tahapan pemilu, ada tahapan pilkada. Makanya kami kan di KI itu kan ada tiga bidang. Iya. Pengadaan yang intinya kan di pengadaan sengketa informasi, terus kelembagaan tata kelola dan edukasi. Nah, yang jadi kan di pengadaan sengketa informasi. Oke. Terus kalau kelembagaan kita akan melakukan kerjasama. Nah, kenapa kami ke depan ini ngotot untuk melibatkan ini Bawaslu, KPU dalam untuk keterbukaan informasi, karena kita melihat KPU, Bawaslu, apa semua lembaga-lembaga publik negara itu secara kalau lihat kriteria untuk penelitian lebih komplit di Bawaslu dan KPU. Gitu. Oh iya. Jadi kita bisa menjadikan data dan informasi yang kami punya itu kan sangat urgen, penting diakses oleh masyarakat. Gitu. Bagaimana itu ke depan? Ya kita kan akan memberikan kepada OPD maupun lembaga-lembaga lain bahwa menyiapkan data itu menyiapkan data. Contohlah KPU. Wajib itu ya? Iya. Karena itu akan dinilai. Nah, bagaimana kalau dia bisa melayani kalau datanya tidak lengkap? Yang kedua, alur dia tidak tahu gitu loh. Kalau posisi KI itu termasuk juga mengakses bagaimana pengelolaan data di KPU kabupaten kota enggak? Boleh. Tidak. Kita kan kalau seumpamanya ada masyarakat kita kan bisa lihat. Bisa masuk ke sana bisa, juga. Kita kan masuk ke webnya KPU kan. Bisa kita akses toh. Nanti mungkin secara pendalaman kita bagaimana gitu. Terus kalau misalnya ada sengketa yang berujung kepada adjudikasi, KI juga bisa melakukan memfasilitasi itu. Iya, karena itu. Tapi kan intinya kan di mediasi dengan sebab kalau sudah ke P2M kan sudah ada bahasa mediasi lagi. Kalau P2M kan sudah itu potensi untuk masuk ke sengketa terkait dengan informasi dan data itu potensi juga untuk masuk ke PT-UN. Potensi jelas kalau umpamanya di hasil mediasi antara saya dengan ibu tidak puas, ibu tidak puas, saya ke PT, silakan. Ini mah anunya. Nah, makanya kita untuk apakah harus selesai dulu mediasinya di KI atau dia bisa langsung menuju PT Tun? Mediasi dulu karena alurnya. SOP-nya itu kan mediasi, kalau tidak bisa tidak ada penyelesaian di mediasi di adjudikasi. Kalau tidak itu baru dia ke PT Tun. Kalau tidak mati pos di PT masih ada pengadilan lebih lagi. Oke. Baik, teman pemilih semua, podcast kita kali ini saya pikir memberikan penguatan yang relatif baik terhadap bagaimana masyarakat mengakses informasi dan data yang dikelola oleh institusi pemerintah maupun lembaga-lembaga publik atau lembaga-lembaga pemerintah yang ada, termasuk KPU dan Bawaslu. Masyarakat sejauh ini memang masih memiliki keterbatasan terkait dengan akses terhadap informasi dan data yang dimiliki oleh penyelenggara KPU maupun Bawaslu. Tentu jika ada data dan informasi yang dikhawatirkan validitasnya tidak sesuai oleh masyarakat, itu boleh dimohonkan kepada lembaga yang bersangkutan. Tetapi jika ada masalah atau akses informasi atau itu bisa dimohonkan kepada KI untuk dimediasi terhadap lembaga penyedia data dan informasi yang disediakan oleh lembaga bersangkutan. Saya kira begitu ya. Masih ada yang silakan terakhir tadi, kepada Bung Indra, silakan. Dengan Ibu Wagub ya, kita diskusi dengan Pak Wagub bahwa kenapa ke depan ini kita menganggap bahwa ini akan nanti dijadikan salah satu tolak ukur untuk para calon kepala daerah.
bagaimana dia nanti akan kalau memimpin itu masalah keterbukaan akan dia pimpin. Jadi salah satu kriteria. Ya, kita akan mau gitu. Dan ini walaupun belum ada artinya begini, bisa nggak nanti kita saya dan teman-teman sudah nanti kita secara lembaga kita ke KPU ke bawah kita ke bawah. Ini ke depan mungkin kita masukkan nanti kalau bisa ke depan kepala daerah itu harus dia punya komitmen bahwa kalau dia menjadi kepala daerah dia harus betul-betul membuka data dan informasi bahwa keterbukaan bahwa ini loh itu yang nanti kalau menjadi kriteria tentu akan disarankan kepada KPU penyampaian visi misinya gitu. Bisa, karena bagaimana bisa dia kalau dia tidak kan di mana-mana kalau ditanya kami selalu terbuka begitu diminta ini tidak boleh. Bagaimana ceritanya? Ada situasi yang ada lah ya kan makanya kita garis bawahi yang mana yang boleh seperti tadi kasus umpamanya kita dalam tiba-tiba di KPU sementara dalam proses internal tiba dari pihak aparat atau minta harus begini ini tunggu dulu kita kan ada internal dulu itu nanti menjadi suatu kewajiban ya terhadap ini terutama institusi pemerintah yang tidak memahami masyarakat bagaimana masyarakat mengakses informasi dan data tapi kan yang paling penting tadi itu kan bahwa untuk aksesnya kan otomatis di era digital. Nah persoalan era digital kan harus SDM dulu jadi makanya kita ke depan itu ya mendorong kepada OPD maupun lembaga-lembaga itu penguatan SDM-nya tuh untuk ada rencana daripada KI misalnya mau mengundang institusi atau lembaga publik melakukan sosialisasi untuk menjadikan penguatan pengolahan IPPID di masing-masing lembaga. Ada seperti itu? Ada, memang salah tugasnya itu. Tugasnya gitu. Baik, teman pemilih semua, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan pesan saja closing statement kita untuk podcast kali ini. Silahkan. Ya, paling yang kami ini kan karena baru dilantik kepengurusan 2005-2009 ini, ya otomatis ya dukungan ya ada masyarakat. Tapi yang paling anunya itu adalah sharing dengan lembaga-lembaga yang ada. Karena kita akan saling mengisi lah itu. Karena tujuannya kan ke depan itu kan betul-betul terus secara terbuka maupun dengan masyarakat itu kan. Terima kasih ya Pak Indra. Nanti lain kali kita masih melanjutkan kerjasama kita ke depan untuk perbaikan kualitas informasi dan data yang kita miliki agar lebih mudah diakses oleh masyarakat, terutama kami di Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu. Itu penting sekali membuka seluas-luasnya akses informasi dan layanan terhadap data dan informasi tentang penyelenggaraan pemilu maupun pilkada yang dilaksanakan. Sekali lagi kepada Pak Indra selaku Ketua Komisi Informasi Komisi Informasi Publik itu sudah berkenan hadir pada hari ini menghadiri podcast kami, di mana ini kami lakukan sebagai upaya untuk mendidik dan mencerdaskan kepada teman pemilih semua dan khusus umumnya kepada masyarakat terkait dengan hal-hal yang selalu kami jadikan tema di dalam podcast yang kami selenggarakan. Demikian kami akhiri podcast kami kali ini pada episode 49 diakhiri. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Minum teh.